Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan semoga usaha dan bisnisnya lancar-lancar saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini, detik ini, yaitu saya berada di jam 4 pagi, 4 subuh, tepatnya tanggal 19 Oktober 2021. Nah, ngapain saya jam segini sudah bangun teman-teman? Saya jam segini bangun adalah preparing, ngecek stok barang di sistem. Jadi itu saya lakukan subuh-subuh, hanya ngecek saja gitu kan. Mana barang-barang yang habis, mana barang-barang yang rusak, mana barang-barang yang pokoknya ngecek deh, ngecek di secara sistem saja. Dan di pagi hari ini yang dilakukan selain ngecek sistem adalah ngecek rekapitulasi pendapatan semalam, baik itu total penjualan ataupun profit ataupun belanja ataupun ada pengeluaran yang menggunakan uang toko. Ya, jadi subuh-subuh itu kalau saya bangun saya langsung cek, yaitu pertama yang saya cek pendapatan semalam berapa, udah itu uangnya berapa, uang di lacinya berapa, dengan di sistem sama atau tidak. Jika tidak sama, maka harus dicari tahu semalam ada pengeluaran apa saja menggunakan uang laci toko. Dan jika sudah sama ya sudah, pokoknya dilihat deh ada pengeluaran, ada pemasukan lain nggak di toko itu. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya lebih mau mengambil topik tema hari ini, yaitu barang-barang apa yang harus ada di minimarket atau di toko kamu ya teman-teman. Buat pemain pemula, buat pemain sembako, toko retail, minimarket ataupun apalah yang sejenisnya, yang masih pemula, yang baru mau belajar buka, itu memang kadang kebingungan, barang apa sih yang aku beli untuk di stok yang bakalan nanti dijual dan laku. Nah itu terkadang menjadi suatu dilema juga ya teman-teman. Dilema seperti apa? Dikarenakan pastinya kita takut nanti sesudah beli stok barang ternyata nggak laku, atau lakunya lama, atau nanti menuju expired. Nah ini kan bakal jadi masalah juga kan teman-teman ya. Jadi kita harus tahu nih barang-barang apa yang wajib ada di toko kita, atau di warung kita selama kita berjualan atau memulai berjualan ya. Nah, sekarang gimana cara menentukannya? Pertama, kalau menurut saya yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah melihat barang-barang yang benar-benar secara umum general dibutuhkan orang. Ya, apa itu? Ya itu 9 bahan pokok. 9 bahan pokok. Tapi ini tergantung ya. 9 bahan pokok ini hmm, memang sangat diperlukan tapi tidak semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena lokasi dari toko atau minimarket teman-teman itu juga sangat mempengaruhi. Nih misal, lokasi teman-teman dekat desa, dekat kampung yang banyak warganya, memang di kampung nih, tapi banyak perumahannya rame, padat gitu kan. Memang banyak ya kampung lah gitu, banyak pohon-pohon daerahnya, tapi di belakangnya itu ada rumah lagi, ada rumah lagi, ada sawah segala macam, ada rumah. Intinya ramai sebenarnya, cuma dia masih tergolong pedesaan. Maka yang dilakukan adalah mencari bahan-bahan pokok yang berkaitan dengan pangan. Contohnya yang teman-teman harus sediakan beras, susu, beras, susu, telur. Nah, telur itu wajib teman-teman ya. Telur, telur itu makanan sejuta umat. Bisa dikatakan hampir semua orang pasti ada beli telur gitu. Nah, telur tuh, telur ayam ya. Beli itu Indomie, Indomie dan variannya dan kawan-kawannya, Indomie, Super Mie, mie sedap segala macam lah. Itu harus teman-teman sediain, atau kawan-kawan retail, toko sembako, minimarket sediain ya. Kemudian apalagi minyak. Nah ini ya, minyak ini juga perlu disediain dan sangat perlu.
Tapi ya itu, jika lokasi teman-teman benar-benar di daerah perkampungan atau area yang dekat dengan perumahan penduduk. Tapi kalau teman-teman itu minimarketnya atau tokonya berada di tepi jalan yang lalu lintasnya padat, tapi itu adalah jalan, misalnya ini jalan antar kota atau jalan penghubung dari satu daerah ke daerah lain, di mana memang lalu lintasnya padat, rame lalu lintas kendaraan, tepi jalan utama misalnya, tapi keadaan penduduknya masih jauh-jauh, masih jarang-jarang. Misalnya jaraknya berapa ratus meter baru ada penduduk lagi, itu satu dua rumah, begitu terus. Tapi memang di tepi jalan utama itu, kalau bisa jangan jual-jual sembako yang sejenis beras, yang sejenis minyak, jangan. Kalau di tempat kayak gitu teman-teman jual barang seperti itu, kemungkinan tidak laku. Karena apa? Daerah situ marketnya adalah orang yang dengan mobilitas tinggi, yang orang yang mau cepet. Contohnya nih, truk-truk besar lewat keluar masuk. Udah itu misalnya lagi yang keluar adalah mobil atau lori atau segala macam. Yang mereka biasanya butuhkan itu adalah makanan-makanan ringan, jajanan-jajanan ringan, snack. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya lokasi di perkampungan atau di perkotaan atau di mana aja di perumahan yang warganya banyak, lebih fokuskan, dominankan sembakonya itu, bahan-bahan pangan itu harus disediain teman-teman, karena pasti mereka mencari itu. Dan satu lagi, rokok. Rokok itu wajib ya, walaupun eh, di tepi jalan utama yang mobilitas tinggi atau toko teman-teman ada di kampung sekalipun, itu wajib ada rokok ya. Karena Indonesia ini masyarakatnya sudah sekian persen rokok semua. Jadi mau tak mau kita jualan rokok ya. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi yang mau macam mana. Oke. Yang berikutnya teman-teman, yang harus dilakukan atau barang apa yang harus ada, tadi kan udah ya, Indomie, telur, beras, susu. Ini kalau untuk daerah perkampungan-perkampungan yang atau daerah tempat yang banyak orangnya ya. Udah itu kemudian jajan-jajanan yang orang-orang suka lah. Contohnya ale-ale, teh Rio, nah itu rata-rata dicari di perkampungan. Air mineral, air galon, nah itu wajib ada. Karena itu sangat sering dicari di toko-toko atau minimarket atau sembako retail yang ada di dekat dengan perumahan penduduk. Nah, kemudian apalagi teman-teman? Selain itu, teman-teman juga harus menyediakan pulsa. Nah, kenapa pulsa? Pulsa ini juga teman-teman harus masukkan dalam daftar, masukin aja dalam daftar sembako. Karena sekarang pulsa ini sudah jadi kebutuhan pokok, terutamanya paket data. Kalau pulsa paket data ini di tepi jalan utama atau yang sepi penduduk atau yang ramai penduduk, ini tetap wajib nih, karena pasti ada aja orang yang kehabisan pulsa atau kehabisan paket data, mau beli token, mau beli paketnya atau vouchernya. Selain itu juga teman-teman harus sediain yang namanya token listrik ya. Token listrik ini wajib kalau menurut saya, karena apalagi yang di dekat dengan pemukiman atau perumahan penduduk itu wajib ada namanya token listrik, karena pasti ada aja yang kehabisan listrik dan mau beli token. Nah, ini wajib ya teman-teman kalau menurut saya ya. Barang-barang atau item apa yang harus ada di toko atau minimarket atau toko retail sembako warung kalian lah teman-teman ya. Nah, berikutnya apalagi yang perlu ada, ini sebagai referensi ya, kita ngobrol-ngobrol santai, sebagai referensi barang-barang apa ya kan tadi yang harus ada gitu kan di toko atau minimarket atau warung kelontong kalian. Nah, Indomie tadi sudah ya. Kemudian air mineral tadi sudah, seperti ya macam-macam lah, aqua dan variannya lah ya teman-teman ya. Berikutnya kalau dekat daerah penduduk, daerah yang dengan keramaian penduduk, sabun-sabun itu wajib. Sabun dari mulai sabun cuci piring, sabun mandi, parfum eceran untuk mandi, sampo,
sabun cair, sabun batang, itu semua varian teman-teman harus sediain. Walaupun tidak banyak, minimal teman-teman harus sediain. Nggak apa-apa sih nggak banyak, tapi harus ada gitu kan. Itu wajib teman-teman. Seperti Rinso, Daya, Bom, wah macam-macam lah ya. Nah itu harus disediain kalau toko atau retail atau sembako teman-teman ada di daerah perkampungan atau daerah perkotaan atau daerah perumahan yang banyak penduduknya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika teman-teman punya toko atau minimarket atau sembako retail teman-teman ada di tepi jalan utama yang seperti saya bilang tadi, misalnya lintas kota, jalan toko teman-teman itu terletak di tengah-tengah, di mana di situ mungkin banyak perkebunan sawit atau hutan atau apa, di mana mobilitas padat tinggi. Saran saya, ada beberapa barang yang tidak perlu disediakan. Ya, yang tidak disediakan yaitu contoh tadi, minyak nggak perlu, minyak makan tidak perlu. Nah, tapi yang diperlukan adalah mungkin bensin, pertalite atau apa sejenisnya, itu perlu ya, karena kan dengan mobilitas yang tinggi tuh. Nah, air itu perlu karena orang kadang-kadang dia sudah dalam perjalanan haus, pingin singgah sebentar beli snack segala macam. Nah, itu penting ya teman-teman. Kemudian apalagi barang-barang yang perlu ada, yaitu jajanan anak-anak teman-teman. Kalau di daerah yang dekat dengan pemukiman penduduk atau dekat dengan orang atau dekat dengan masyarakat, maka yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan jajanan. Jajanan ini untungnya tidak besar teman-teman, tapi ini sebagai media supaya toko Anda ramai, toko teman-teman ramai. Jadi lengkapi semua jajanan, bisa teman-teman cari di grosiran-grosiran atau di toko-toko besar atau di supplier teman-teman ya. Terus apalagi yang perlu diadakan atau yang perlu kita sediakan dalam berjualan sembako atau toko retail atau minimarket jika kita ada di perkampungan, yaitu mungkin produk-produk kue. Nah, seperti apa? Tepung terigu, tepung kanji. Nah, itu dan variannya itu mungkin teman-teman perlu sediain. Kalau mau murah teman-teman bisa beli yang karungan lalu timbang sendiri. Nah, satu lagi yang paling utama, gula pasir ya teman-teman. Gula pasir ini wajib karena kalau daerah perkampungan tuh pasti banyak ibu-ibu yang beli gula pasir. Nah, karena untuk bapak-bapaknya yang ngopi di rumah ya kawan-kawan teman-teman ya. Jadi gula pasir tuh wajib, yang 1,5 kilo tuh wajib. Kemudian jenis kopi-kopi, dari mulai top kopi, white kopi, ABC, energen serial. Nah, kopi-kopi saset itu perlu teman-teman, itu sangat laju biasanya. Itu walaupun itu sebaiknya disediain lah kalau di toko teman-teman atau minimarket teman-teman daerah dekat dengan perumahan ya, itu sediain, jangan sampai habis ya. Sejenis ya itu tadi kopi-kopi, dari mulai kopi kapal tanker lah, kopi macam-macam lah pokoknya, itu usahain sediain walaupun tidak banyak tapi ada. Kemudian apalagi yang perlu ada, kalau di daerah dengan perumahan mungkin teman-teman butuh pampers ya, pampers bayi, pampers dewasa, tapi pampers anak-anak lah itu sediain aja dari ukuran L, XL dan segala macam. Kalau daerah sini sih lakunya itu Mami Poko. Nah, kalau di daerah teman-teman saya nggak tahu, tapi itu sediain aja, teman-teman perlu survei dan cari ya. Nah, apalagi mungkin sandal itu perlu, karena kan orang-orang kampung atau orang-orang sekitar perlu sandal. Misalnya sandalnya habis atau apa, dia bakal beli yang baru. Sandal itu kan nggak lama rusak tuh, sandal cepet tuh, sandal swallow yang kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sandal-sandal ini. Ini sandal-sandal murah tapi perlu diadain ini. Tapi ini nggak terlalu urgent tapi boleh diadain kalau untuk toko teman-teman yang dekat dengan masyarakat atau dekat perkampungan atau dekat dengan rumah orang.
Kemudian apalagi tadi, masih banyak lagi sebenarnya teman-teman yang perlu disediain, tapi carilah yang benar-benar urgent orang perluin itu dulu sebagai barang-barang yang wajib ada di toko tembakau teman-teman atau di minimarket teman-teman yang dekat dengan rumah warga ya.